Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 244 ini akan membahas mengenai topik minta skrip tentang cara beradaptasi. Ya Robun, aku sedang butuh bantuan untuk beradaptasi dengan hal dan lingkungan yang baru. So, ini waktunya sekalian untuk aku minta bantuan skrip dari ChatGPT. Oke. Minimal satu skrip dari ChatGPT untuk di tiap bulannya. Dan ya ini waktunya untuk bulan Juni. Jadi seperti biasa aku say hi dulu ke ChatGPT. Hai, aku mau minta tolong lagi nih. Seperti biasa soal skrip podcast. Terus dibalaslah sama ChatGPT. Hai, tentu dengan senang hati aku bantu lagi soal skrip podcast kamu. Mau nanya dulu nih, biar hasilnya pas. 1. Topiknya apa kali ini? 2. Kayak bahasanya tetap santai dan ngobrol kayak biasanya atau mau agak serius? 3. Durasi kira-kira berapa menit? 4. Ada segmen khusus atau format tertentu yang mau dipakai, misalnya opening, isi, closing, Q&A, kutipan, dan lain-lain? Langsung aja kasih infonya ya, nanti aku buatin skripnya. Terus aku aku bilang ke ChatGPT, kali ini aku mau skrip podcast tentang cara beradaptasi di lingkungan kerja. Soalnya ini kan pertama kalinya aku kerja dan ternyata rezekinya langsung masuk di lingkungan pemerintah daerah. Nah, menurut kamu gimana cara yang paling efektif buat aku beradaptasi? Aku mau isi skripnya kurang lebih 4.500 karakter dengan bahasa yang sederhana, santai selayaknya ngobrol sama teman sendiri. Dibalas sama ChatGPT, wah, selamat ya buat kerja pertamanya, apalagi langsung di lingkungan pemerintah daerah. Itu rezeki yang keren banget dan pasti banyak tantangannya juga. Tapi tenang, adaptasi itu bisa banget dilatih, apalagi kalau kamu udah sadar dari awal dan pengen belajar. Berhubung kamu minta skrip sekitar 4.500 karakter, kayak santai ala ngobrol sama temen dan topiknya adaptasi di lingkungan kerja, khususnya pemerintahan, aku buatin draftnya dulu ya. Bisa kamu sesuaikan nanti kalau mau ditambahin pengalaman pribadi atau jokes khas kamu. Terus dibikinin lah sama ChatGPT ini skripnya. So, this is script tentang cara beradaptasi di lingkungan yang baru. Khususnya di sini aku minta tentang cara beradaptasi di lingkungan kerja yang baru, pengalaman pertama aku di lingkungan kerja di pemerintah daerah. Gitu. Jadi, ya, ini dia skrip dari ChatGPT tentang beradaptasi di lingkungan kerja. Opening, musik latar ringan. Halo, hai semuanya. Balik lagi bareng aku di podcast makan malam. Tempatnya curhat, cerita, dan cari akal bareng biar kerja nggak cuma sekedar kerja tapi juga berkembang dan bahagia. Hari ini aku mau bahas topik yang jujur lagi aku alamin banget. Gimana sih caranya beradaptasi di lingkungan kerja, terutama kalau kamu baru banget terjun ke dunia kerja dan langsung dapat rezeki di instansi pemerintah. Yap, that's me. Baru lulus langsung dapat penempatan di lingkungan pemerintahan daerah. Sounds fancy? Fancy iya, tapi juga bikin deg-degan. Segmen 1, transisi ke dunia kerja. Jujur aja ya, dunia kerja tuh beda banget sama dunia kampus. Di kampus kita bisa sok santai, mepet deadline, terus bilang, ya udah deh, yang penting ngumpul. Tapi di dunia kerja, apalagi yang berhubungan sama pemerintahan, ada sistem, ada birokrasi, dan ada budaya kerja yang kadang agak formal, kadang juga tergantung siapa yang lagi ngatur. Nah, sebagai orang baru yang belum paham peta kekuatan dan gaya komunikasi orang-orang di kantor, kita harus pintar-pintar bawa diri. Segmen 2, cara beradaptasi yang efektif. 1. Amati sebelum komentar. Ini penting banget. Jangan langsung so aktif komentar di rapat, apalagi kalau belum ngerti alurnya gimana. Mending jadi detektif diam dulu. Perhatiin siapa yang biasanya aktif, siapa yang kelihatan punya pengaruh, dan gaya komunikasi mereka gimana. Kadang budaya kantor itu unik dan gak tertulis, jadi harus dibaca lewat gesture dan vibes. 2.
Tunjukin antusiasme, tapi tetap sopan. Kalau dapat tugas, terima dulu dengan senyum. Jangan banyak ngeluh. Tunjukin kalau kamu mau belajar. Senior-senior tuh biasanya akan lebih respect kalau kita nunjukin effort, walaupun kita masih clueless. 3. Jangan malu bertanya, tapi pilih momen. Nanya itu penting, tapi usahain jangan di tengah-tengah orang lagi hektik. Cari waktu yang pas. Misalnya saat jam istirahat atau pas suasana lagi cair. Bisa juga pendekatan satu-satu. Misalnya, ke teman satu ruangan yang kelihatan ramah. Biasanya satu orang yang baik bisa jadi pintu ke banyak hal. 4. Bangun relasi pelan-pelan. Jangan mikir, aku harus akrab sama semua orang sekarang juga. Cukup mulai dari obrolan kecil, senyum, atau sekadar nanya hal ringan. Kalau ada acara kantor, ikut. Entah itu senam pagi, makan bareng, atau kegiatan sosial. Interaksi di luar pekerjaan itu penting banget buat bikin kamu kelihatan dan jadi bagian dari tim. 5. Siapin mental buat birokrasi dan ritme kerja yang beda. Di pemerintahan, kadang alurnya nggak secepat di sektor swasta, ada banyak tahapan. Tanda tangan, surat menyurat. Jangan kaget atau gampang frustasi. Anggap aja ini proses yang bisa kamu pelajari. Makin kamu ngerti sistemnya, makin kamu bisa nyari celah untuk kerja lebih efektif. 6. Jangan bawa ego anak muda paling update. Yes, kita mungkin ngerti teknologi lebih cepat, tapi bukan berarti harus langsung bilang cara lama ini nggak efisien. Hati-hati, itu bisa dianggap meremehkan. Lebih baik masuk pelan-pelan. Kalau mau kasih ide baru, bungkus dengan kalimat, saya boleh usul nggak ya Bu? Atau Pak, kira-kira kalau kita coba cara ini gimana? Segmen 3, yang jangan dilupain. Yang sering orang lupa, beradaptasi itu bukan berarti kamu harus ngikutin semua hal. Bukan berarti kamu harus kehilangan jati diri, tapi kamu perlu fleksibel. Kayak air bisa masuk ke botol, gelas, ember, tapi tetap air. Kamu juga gitu, tetap jadi diri sendiri, tapi bisa menyesuaikan bentuk sesuai lingkungan. Itu namanya cerdas emosional. Closing. Jadi intinya, adaptasi itu bukan sesuatu yang instan. Nggak bisa sehari 2 hari langsung klik sama semuanya. Butuh waktu. Tapi kalau kamu niat, terbuka, dan mau belajar, trust me. Pelan-pelan kamu akan nemuin tempatmu sendiri di sana. Semangat buat kamu yang baru mulai kerja, apalagi di dunia pemerintahan yang seru dan menantang ini. Kita jalan bareng ya, sama-sama belajar dari nol. Kalau kamu punya cerita soal pengalaman adaptasi di tempat kerja, share juga dong. Bisa kirim via DM atau email, biar kita bisa bahas bareng di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ingat, kerja itu bukan cuma soal gaji, tapi juga soal tumbuh. Bye! Outro musik. Kira-kira seperti itu ya, total karakternya sekitar 4.500-an. Jadi pas buat durasi kurang lebih 6-8 menit. Kalau dibacain dengan tempo santai. Kalau kamu mau aku tambahin bagian pengalaman pribadi atau bagian interaktif, tinggal bilang aja. Oke, itu dia skrip dari ChatGPT. Ya, as always, aku selalu kagum. Aku suka sama skrip ini. Kayak aku ngerasa dapat pencerahan juga gitu dari skrip yang barusan aku bacain. Ya, semoga Yorobun juga. Ya, intinya kehidupan kita ini bakal berisikan dengan berbagai kegiatan adaptasi. Entah dimanapun itu kita berada, kita akan selalu ketemu sama momen adaptasi ini gitu. Ya, namanya juga manusia. Hidupnya nggak menetap di satu titik melulu kan. Kayak misal di sekolah juga kita akan ketemu sama teman-teman yang baru, yang beda. Antara kelas 1 dan berikutnya bisa jadi orang-orangnya beda, guru-gurunya beda. Terus di lingkungan di luar sekolah, di kampus, di lingkungan kerja, di tempat main, nongkrong, dimanapun itu. Ya, hidup ini isinya tentang proses adaptasi. Jadi ya ayo kita jalani aja. Meskipun mungkin ada kalanya nggak mudah, nggak gampang, tapi insya Allah kita bisa beradaptasi, kita akan bisa bertahan, kita akan terus maju sebagai seorang pejuang yang pantang mundur, pantang putus asa. Pokoknya
Ya ayo terus berjuang, ayo terus berusaha, kita pasti bisa. Oke, thanks to ChatGPT karena skripnya keren, aku suka. Ini juga kayak saran, kayak masukan buat diriku sendiri. Karena sebenarnya aku minta ini juga buat diriku sendiri. Dan syukur-syukur juga bisa ngena, bisa bermanfaat bagi orang yang dengerin ini. Oke, terima kasih ChatGPT. Sampai ketemu di skrip next episode. Ya, semoga di next bulan aja ya. Kayak kalau bisa 1 bulan cukup 1 aja kita. Oke. Terima kasih ChatGPT. And ya Yorobun, terima kasih sudah mendengarkan. Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner Yorobun.